Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Isa Indriani dan kita sudah masuk video ke-14 yang membahas mengenai Basic Linux Automation. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission, yang kedua User Group Order, yang ketiga Chain Ownership, yang keempat Chain Permission, yang kelima Execute Permission, yang keenam Review Chmod, yang ketujuh Chmod dengan number, yang kedelapan shown pada directory, yang kesembilan Chmod dengan directory. Oke, langsung ke materi yang pertama mengenai Basic Linux Permission. Inilah Basic Linux Permission, teman-teman. Yang pertama terdapat read. Kata read ini jadi ketika suatu file mempunyai izin read, maka kita bisa membuka file tersebut, teman-teman. Lalu ketika suatu directory mempunyai permission read, maka kita bisa melihat isi dari direktorinya. Kemudian terdapat word. Kata word ini ketika suatu file mempunyai permission sebagai word, maka kita bisa memodifikasi, mengedit, atau menambahkan suatu kalimat dalam filenya. Sedangkan di direktori kita mempunyai hak izin sebagai word, maka kita bisa create dan delete. Lalu di sini terdapat execute atau huruf X, teman-teman. Ketika suatu file mempunyai permission execute, maka kita bisa merunning filenya. Sedangkan di directory, ketika memiliki permission execute, maka kita bisa cd atau masuk ke directory. Kita lanjut ke materi mengenai user group order. Di sini saya sudah buka Debian server dan sudah buka terminalnya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa dilihat terdapat tulisan rwx. Kalau huruf D menandakan suatu direktori. Dan kita amati yang rwx ini. Jadi, teman-teman, rwx adalah read, write, dan execute. rwx merupakan izin atau permission dari user, teman-teman. Jadi, ini adalah user dan ini adalah group. Oke, selanjutnya di direktori desktop terdapat user bernama Ais dan terdapat grup bernama Ais. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai rwx. Adalah permission atau izinnya, teman-teman. rwx ini adalah izin dari user Ais. Jadi rwx adalah read, write, dan execute. Jadi user Ais ini bisa melakukan read, write, dan execute. Oke, di sini saya sedikit membuat catatan kecil. rwx adalah permission user. Kemudian saya akan membahas mengenai r-x
adalah permission group. R-X adalah read, execute, dan permission atau hak izin dari grup teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, RX ini adalah untuk author. Author adalah bukan suatu user AIS, juga bukan grup AIS. Jadi, author bisa diartikan siapa saja itu hanya bisa melakukan read dan execute di direktori desktop selain user dan grup teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke materi membuat chain ownership. Ownership adalah di mana nantinya kita akan mencoba untuk menggantikan hak kepemilikan dari suatu file tersebut. Di sini kita bisa ls. Oke, saya sudah membuat satu file baru dengan nama ownership.txt. Lalu kita bisa ls min l. Oke, di sini terdapat file yang saya buat, yaitu ownership.txt adalah milik user AIS dan grup AIS. Jadi, nantinya kita akan membuat satu user lagi di mana user tersebut memiliki hak kepemilikan dari file ownership.txt. Oke, kita pergi ke root. Perintahnya su, enter, masukkan password. Oke, posisi kita sudah berada di root. Oke, di sini kita gunakan perintah sudo add user dan nama user yang saya akan buat yaitu new user. Lalu enter. Di sini kita disuruh untuk membuat passwordnya. Lalu enter, dan sini untuk diulangi lagi password yang tadi saya masukkan. Di sini teman-teman enter saja. Nanti muncul pilihan yes atau no. Di sini teman-teman pilih yes, lalu enter. Oke, kita bisa melihatnya cd spasi titik titik, lalu enter, kemudian ls. Oke, di sini sudah terdapat new user. Lalu saya exit dan kita ls min l. Jadi user yang baru kita buat, new user tadi, termasuk author, untuk mengakses file ownership.txt. Teman-teman, dan hanya memiliki izin untuk read karena author, jadi hanya memiliki izin untuk read. Di sini sudah tertulis min r min. Oke, kita akan mengubah hak
kepemilikan dari file ownership.txt menjadi milik new user, bukan lagi milik AIS. Oke, kita pergi ke root. Perintahnya su, masukkan password. Kita gunakan perintah chown new user (2) new user ownership .txt, lalu enter. Kita bisa ls-l. Oke, kalian bisa lihat hak pemilikan dari ownership.txt adalah new user. Karena file ownership.txt ini sudah memiliki new user ini, dan new user itu bisa read dan write. Kita akan mencoba change permission, di mana nanti akan menggantikan izin teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk membuat satu file lagi dengan perintah touch, dan saya akan membuat file dengan nama permission.txt, lalu enter. Oke, jika sudah, kita ls-l, lalu enter. Kalian bisa lihat sendiri di file permission.txt yang baru, kalau user memiliki permission read dan write. Untuk grupnya memiliki permission read, untuk ordernya memiliki permission read. Kali ini kita akan merubah permission dari grupnya agar bisa read dan write. Jadi kita akan menambahkan huruf W di sini. Oke, perintahnya menggunakan chmod, kemudian huruf G plus huruf W, lalu nama filenya permission.txt, lalu enter. Kemudian kita bisa ls-l lagi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri sudah berubah permissionnya menjadi read dan write. Lanjut ke materi membuat execute permission. Di sini saya su terlebih dahulu, kemudian cd spasi titik-titik, kemudian saya ls, kemudian saya sudo usermod min a min g ais new user, lalu enter. Oke teman-teman, kita sudah mempunyai beberapa user. Now user execute terhadap user AIS teman-teman. Misal saya masuk new user, perintahnya su new user, dan saya akan coba cd AIS slash. Di sini akan permission denied karena permission itu belum ditambahkan read dan execute. Oke, kita pergi ke root.
cara kita bisa menambahkan permission dengan perintah chmod huruf G tanda plus, huruf W /, kemudian enter, kemudian tambahkan permission execute untuk grup, gunakan tanda panah ke atas, lalu huruf X, kemudian /, lalu enter, dan untuk outer tambahkan permission untuk bisa execute. Kita gunakan tanda panah ke atas, kemudian huruf G kita ganti menjadi O, lalu kita enter. Oke teman-teman, kita ls-l. Perhatikan di sini akses untuk user sudah read, write, dan execute, dan akses untuk grupnya sudah read, write, dan execute, serta akses untuk ordernya sudah read, write, dan execute. Sekarang saya akan coba masuk ke new user. Lalu enter. Di sini saya akan cd /, lalu enter. Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah masuk ke user ICE, posisinya berada di user new user. Yuk teman-teman, di sini saya akan ls terlebih dahulu. Kalau execute pada suatu file, kita bisa merunning filenya, tapi nggak bisa merunning file berbasis .txt. Teman-teman, kita hanya bisa merunning pada file yang berbasis SSH, teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat satu file dengan nama filenya contoh.ssh, lalu enter. Oke, kita bisa nano contoh.ssh, lalu enter. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat script. Kita ketikkan echo, lalu tanda petik 2, kemudian hello world, lalu tanda seru, kemudian tanda petik 2 lagi, lalu kita simpan, Ctrl X, huruf Y, lalu enter. Oke. Kemudian saya masuk ke new user. Lalu enter, masukkan password, lalu enter. Oke. Selanjutnya kita akan coba merunning file contoh.ssh. Untuk merunningnya kita bisa menggunakan /c.ssh, lalu enter. Oke, di sini terdapat permission denied. Oke, saya kembali ke user saya biasa, ICE, lalu enter, masukkan password, lalu enter. Oke, kemudian saya ls-l, lalu enter. Dan kalian bisa lihat sendiri di file
contoh titik SSH, karena tadi kita akan coba merunning dalam menggunakan new user. Jadi user ini dia adalah order dan permissionnya untuk ordernya adalah R, jadi nggak bisa mengexecute karena nggak ada permission X nya. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan permission execute agar new user bisa merunning file contoh titik SSH. Oke, kita akan mencoba untuk mengubah izin permissionnya dari ini teman-teman, agar user bisa melakukan execute, group juga bisa melakukan execute, dan order bisa melakukan execute. Kita bisa pergi ke root, kemudian kita akan mengubah permissionnya untuk user. Kita tambahkan permission execute, perintahnya chmod huruf U tanda plus huruf X pada file contoh titik SSH. Untuk grup tambahkan permission execute, gunakan tanda panah ke atas, kemudian kita ganti huruf U nya menjadi huruf G, lalu kita enter. Untuk order kita tambahkan permission execute, kita gunakan tanda panah ke atas, kemudian huruf G kita ganti menjadi O, lalu enter. Oke, saya masuk ke user saya, user Ais, lalu enter. Kemudian kita akan coba merunning file contoh titik SSH. Kemudian kita akan coba merunning filenya titik slash contoh titik SSH, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah muncul yang tadi kita buat skripsinya yang hello world. Akan mereview sebentar mengenai perintah chmod ini teman-teman. Jadi chmod adalah perintah untuk mengubah permission dari suatu file. Misal tadi kan kita menggunakan chmod G tambah X contoh titik SSH. Tadi kan kita menggunakan perintah ini. Jadi kita akan menambahkan permission execute pada grup file contoh titik SSH. Kalau kita pengen menghapus permission execute, kita menggunakan min. Jadi seperti ini teman-teman, chmod G min X contoh titik SSH, lalu enter. Begitu teman-teman. Lanjut ke materi mengenai chmod dengan number. Teman-teman, untuk execute-nya sendiri, numbernya adalah 1, word-nya adalah 2, read-nya adalah 4. Oke, saya akan membuat file baru dengan nama number permission .txt, lalu enter. Kemudian kita ls min l, lalu enter.
Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri file number permission.txt. Untuk user permissionnya hanya bisa read dan write, dan untuk grupnya hanya bisa read. Kita akan merubah permissionnya ini, akan kita ubah menjadi read, write, dan oke, teman-teman, perintahnya seperti ini. chmod 756 number permission.txt. Nah, kalian pasti bingung dapat angka 756 dari mana. Kita akan bahas pertama, kita akan bahas dari angka 7. Jadi, teman-teman, 7 adalah full access karena kita akan membuat user memiliki permission read, write, dan action. Kita bisa lihat ini. Untuk read-nya nilainya adalah 4, write-nya adalah 2, dan action-nya adalah 1. Jadi 4 tambah 2 adalah 6, 6 tambah 1 adalah 7. Kemudian kita akan bahas angka 5. Kita akan membuat read dan action. Kita lihat di sini untuk read-nya adalah 4 dan action-nya adalah 1. Jadi 4 tambah 1 adalah 5. Kemudian kita akan bahas angka 6. Kita akan membuat read dan write. Read adalah 4 dan write adalah 2. Jadi 4 tambah 2 adalah 6. Oke, kita bisa enter. Kemudian kita ls min l. Nah, kalian bisa lihat sendiri permissionnya sudah berubah, yang user menjadi rwx, kemudian yang grup r min x, dan ordernya adalah rw. Lalu kita pengen menghapus permissionnya. Misal di sini saya akan menghapus permission x, jadi nanti akan menjadi rw saja. Perintahnya yaitu chmod 656 number permission.txt. Untuk R adalah 4 dan untuk W adalah 2, jadi 6. Kita bisa dengan 6, teman-teman, menjadi 656. Kemudian kita bisa enter, lalu kita ls min l, lalu enter. Oke, kalian bisa lihat sendiri X-nya sudah hilang, teman-teman. Kita lanjut ke materi mengenai chown pada directory. Oke, teman-teman, jadi chown adalah perintah untuk mengubah hak kepemilikan. Saya akan membuat directory dulu, teman-teman. Saya akan membuat dir 1. Kemudian saya masuk ke dir 1. Saya akan membuat dir 2 itu ada di dalam dir 1.
Kemudian saya akan mencoba untuk membuat dir 3 berada di dalam dir 2. Saya akan menggunakan metode absolute path. Lalu enter. Kemudian kita coba masuk dir 2. Lalu saya akan ls. Oke, sudah terdapat dir 3. Kemudian saya akan exit. Perintahnya teman-teman dengan chown new user (2) new user dir 1, lalu enter. Kemudian kita ls min l cara kita merubah hak mana sih? Oke, teman-teman bisa lihat sendiri hak kepemilikan sudah berubah menjadi new user. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dir 1. Kemudian ls. Kalian lihat sendiri di dalamnya ada dir 2. Oke, kita ls min l. Ada cara lebih simpel untuk mengubah hak kepemilikan. cd ada cara lebih simpel untuk mengubah hak kepemilikan. Kita cd (2) terlebih dahulu. Kita akan ubah dulu hak kepemilikan dir 1 menjadi milik user ais. Jadi perintahnya chown ais(2) ais dir 1, lalu enter. Kemudian ls min l. Cara kita merubah hak kepemilikan dari direktori dir 1, dir 2, dan dir 3 yang ada di dalam ikutan berubah hak kepemilikannya. Kita gunakan perintah show min r new user (2) new user dir 1 slash, lalu enter. Kemudian kita ls min l, lalu enter. Kita akan mencoba masuk dir 1-nya, cd dir 1 slash, lalu enter. Kemudian kita ls min l. Di sini hak kepemilikan dari dir 2 sudah berubah menjadi new user. Kita coba masuk ke dir 2.
lalu kita ls min l. Oke, di sini hak kepemilikan dari dir 3 sudah berubah menjadi new user. Kita lanjut ke materi yang terakhir mengenai chmod pada directory. Jadi saya akan membuat directory. Di sini saya akan exit. Lalu saya akan clear saja. Saya akan membuat directory chmod test. Lalu saya enter. Kemudian saya akan ls min l. Lalu enter. Di sini kalian bisa lihat untuk user permissionnya ada read, write, dan exit. Kemudian grupnya permissionnya read dan exit. Untuk authornya read dan exit. Kita akan mencoba menghilangkan exit pada permission untuk user teman-teman. Kemudian pada grup nanti kita akan menambahkan write, dan untuk authornya kita akan tambahkan write. Kita pergi ke root dulu. Dan kita gunakan perintah chmod huruf U min x chmod test slash, lalu kita enter. Karena kita akan menghilangkan permission exit pada user. Selanjutnya kita akan menambahkan permission write dan pada group. Gunakan tanda panah ke atas, kemudian kita ganti menjadi huruf G, tanda plus, huruf W, lalu kita enter. Kemudian permission write pada author, kita gunakan perintah tanda panah ke atas. Lalu untuk huruf G nya kita ganti menjadi huruf O, lalu kita enter. Kemudian kita ls min l. Kalian bisa lihat sendiri pada user sudah menjadi read dan write, dan pada grup sudah mempunyai permission read dan write, dan untuk actionnya dan untuk authornya permission sudah menjadi read dan write dan exit. Saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.